Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati Panglima TNI, siang ini izin saya menambahkan hal yang terkait dengan kebijakan yang menyangkut kebijakan di hulu, yaitu pelaksanaan 3T. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Panglima TNI dan kita sudah mendengar semua bahwa Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 yang kita mulai dari tanggal 26 Juli hingga tanggal 2 Agustus 2021. Pilar penegakan penanganan COVID-19 adalah kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan dan peningkatan pelaksanaan testing, tracking, dan treatment di seluruh daerah di Indonesia, sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan optimal. Urusan hulu inilah yang kita akan tegakkan sebagai langkah preventif untuk pengendalian COVID yang kita ketahui bersama secara eksponensial belum bisa menunjukkan penurunan yang kita harapkan. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa hal terkait percepatan penanganan COVID-19 dalam PPKM level 4 ini. Yang perlu kita lakukan bersama adalah disiplin di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian apabila kita merasa tidak nyaman atau tidak enak badan kita, maka kita bisa melakukan testing yang bisa dilakukan di puskesmas ataupun pos-pos nanti PPKM yang ada di daerah-daerah kita. Nanti di sanalah fungsi tracking akan berjalan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Panglima. Lalu apabila terjadi indikasi memang terpapar, maka akan disediakan isolasi terpusat yang nanti akan dikelola oleh pemerintah daerah maupun secara nasional oleh Satgas COVID nasional. Dan selanjutnya sampai dengan penanganan selesai. Kemudian bagi yang tidak terpapar akan melaksanakan satu isolasi yang disebut dengan isolasi mandiri yang akan dipantau selama 5 hari setelah pemeriksaan yang pertama, dan nanti di pemeriksaan yang kelima atau exit testnya baru dilaksanakan secara PCR. Dengan demikian langkah inilah yang nanti akan bisa menjadikan kita semua mengendalikan COVID dengan baik dan masyarakat memahami akan pentingnya protokol kesehatan 3M dan juga testing, tracking, dan treatment. Kesempatan ini juga saya ingin menghimbau kepada masyarakat agar masyarakat tidak ragu-ragu untuk mau diajak isolasi di isolasi terpusat, baik itu di kabupaten maupun di tingkat provinsi. Karena tempat-tempat isolasi terpusat yang disiapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu sudah disiapkan tenaga medisnya, lalu disiapkan obat-obatannya, kemudian disiapkan kegiatan-kegiatan treatment yang bisa meningkatkan pemulihan kondisi kita dari terpapar menjadi negatif. Sekali lagi, jangan ragu-ragu untuk berangkat menuju ke tempat isolasi terpusat, karena tempat itulah tempat yang baik untuk kita semua memulihkan kondisi dan menjaga diri kita juga orang lain di sekitar kita. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om santi, santi, santi om. Selesai. Pak, selamat siang Pak Ganip. Ada pertanyaan dari media. Yang pertama dari Hendro, Berita 1. Sampai saat ini sudah berapa banyak lokasi isolasi terpusat yang dibangun untuk pasien COVID-19 secara nasional? Yang kedua, apakah sudah berapa warga yang tertampung saat ini? Pertanyaan ketiga, apakah nakes sudah bisa terpenuhi untuk bekerja di tempat-tempat isoter tersebut? Silahkan Pak. Ya, terima kasih, saya akan jawab. Jadi sampai dengan saat ini untuk tempat-tempat lokasi isoter yang dibangun untuk pasien COVID-19 tersebar sesuai dengan wilayah. Saya mengambil satu contoh saja di Jakarta, kita sudah membuat isolasi terpusat
itu mulai dari RSDC Kemayoran, kemudian Rusun Nagrak dan Rusun Pasar Rumput. Ditambah juga ada isolasi yang disebut isolasi terkendali yang dikendalikan oleh pemerintah daerah setempat. Untuk 3 isolasi ini aja yang saya sampaikan, itu sudah menampung bisa menampung 10.000 pasien. Dan kondisi saat ini huniannya sangat kecil. Untuk RSDC Kemayoran itu sudah ditingkatkan juga kapasitasnya. Hari ini bornya sekitar 47%. Kemudian untuk Nagrak itu baru terisi 260 orang. Jadi masih sangat kosong. Jadi apabila warga ingin masuk ke sana cukup membawa keterangan hasil rapid test saja. Kalau dulu kan harus PCR. Sekarang cukup dengan rapid antigen sudah bisa dirujuk ke tempat-tempat isolasi tersebut. Lalu di Pasar Rumput itu tersedia hampir 6.000 tempat tidur dan sekarang baru terisi sekitar 110 orang. Jadi silahkan, yang saya katakan tadi himbauan saya untuk tidak ragu-ragu untuk masuk ke sana. Kemudian untuk nakes juga sudah disiapkan di tempat-tempat tersebut, termasuk juga obat-obatnya. Ini di wilayah Jakarta. Wilayah Jabodetabek juga demikian. Di Bandung, di Depok, di Kota Tangerang, semua sudah siap dengan isoter yang siap menampung masyarakat yang terpapar dalam kondisi tanpa gejala dan bergejala ringan. Demikian juga di Jawa Tengah sudah ditambah beberapa tempat isolasi terpusat. Yang kita perhatikan saat ini adalah Jogja dan Solo. Jogja kita siapkan di 3 tempat yang akan bisa menampung sekitar 600 TT di 3 lokasi, yaitu di asrama UGM, UNY, dan yang satunya lagi di asrama yang dimiliki oleh PUPR. Ini sudah kita siapkan. Lalu di Solo juga demikian. Solo sudah menyiapkan di pemerintah daerah itu 1.700 TT. Saat ini baru terisi 400 TT. Karena apa? Masyarakat mungkin belum memahami ini. Oleh karenanya saya minta tolong pada teman-teman wartawan untuk mensosialisasikan ini. Disosialisasikan agar masyarakat yang terpapar isoman, melaksanakan isoman bisa melakukan isolasi terpusat di tempat-tempat yang sudah kita tentukan. Demikian ya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi, Pak. Dari Rifki The Jakarta Post, apakah BNPB sudah memiliki data berapa posko level kelurahan atau desa yang ada di Indonesia? Bagaimana persebarannya? Yang kedua, bagaimana BNPB dapat membagikan dana yang akan digunakan untuk posko-posko tersebut untuk keperluan 3T? Silahkan, Pak. Oke, jadi BNPB sudah memiliki data dan nanti secara rinci dari tim Satgas akan men-share ke para teman-teman wartawan untuk bisa disampaikan ke masyarakat. Kemudian penyebarannya nanti juga ada petanya, kita akan sampaikan. Kemudian BNPB dapat membagikan dana yang akan digunakan untuk posko tersebut. Jadi pendanaan ini sudah diatur, ada dana yang diatur ditangani oleh pemerintah daerah melalui mekanisme anggaran di daerah, dan ada dana yang dikucurkan melalui anggaran yang ada di Satgas ataupun BNPB. Untuk BNPB menangani operasional secara penuh satu isolasi terpusat maupun membantu operasional pemerintah daerah apabila anggaran yang dianggarkan melalui APBD tidak mencukupi. Mekanismenya sudah kita atur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih ataupun penyalahgunaan anggaran yang sudah dialokasikan. Kemudian untuk keperluan 3T, BNPB akan mendukung anggaran bagi relawan yang terlibat di dalam pelaksanaan atau menjadi tracker di seluruh wilayah Jawa dan Bali. Sejumlah 7.000 orang yang kita nanti perbantukan kepada Panglima TNI secara operasionalnya. Kemudian untuk tracer yang dari TNI, nanti Panglima TNI mungkin bisa menyampaikan, dan juga yang dari Kemkes, semua intinya sudah diatur kewenangannya dalam penganggaran. Terima kasih.